Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5031. Saya Erik dari program Studi Matematika S2, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bab 1, yaitu sistem bilangan real. Secara khusus kita akan melihat tentang sistem bilangan real yang dibangun secara aksiomatis. Mari kita melihat pembahasan kali ini, yaitu bilangan real secara aksiomatis. Nah, sebelumnya saya akan menganggap bahwa kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan sifat-sifat aljabar dari bilangan real, yaitu aksioma aljabar, aksioma lapangan. Saya juga menganggap bahwa kamu sudah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan himpunan terurut. Tentunya di sini terurut ini adalah totally ordered set. Jadi terurut total, bukan terurut sebagian atau partially ordered set. Dengan demikian, himpunannya harus memenuhi sifat transitif dan memenuhi trikotomi urutan. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah definisi batas atas dari suatu himpunan. Misalkan A adalah himpunan terurut dari X, himpunan terurut, dan X adalah subhimpunan dari A. Himpunan X dikatakan terbatas di atas jika terdapat unsur B anggota A, sehingga X-nya itu lebih kecil dengan B untuk setiap X anggota X. Unsur B di sini kita sebut juga adalah batas atas bagi himpunan X. Oke ya, dengan cara yang sama saya bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan himpunan X disebut terbatas di bawah. Terdapat unsur A anggota A sehingga X-nya akan lebih besar sama dengan A untuk setiap X anggota X. Oke ya, dalam hal ini saya anggap juga kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dan tidak terbatas di atas dan apa yang dimaksud dengan tidak terbatas di bawah. Nah, yang berikutnya adalah definisi dari batas atas terkecil, yaitu adalah supremum. Misalkan A adalah himpunan terurut yang tak kosong, maaf ini kurang, himpunan terurut yang tak kosong, dan X subhimpunan dari A. Unsur B anggota A disebut batas atas terkecil dari A, X. Oh, ini tidak usah tak kosong ya. Dari X jika unsur B itu adalah batas atas bagi X. Yang kedua, jika B aksen itu adalah batas atas bagi X, maka B lebih kecil dengan B aksen. Kamu sudah tahu bahwa sifat pertama ini mengatakan bahwa himpunan X ini terbatas di atas oleh B. Yang kedua, kalau ada batas atas yang lain, maka B itu adalah batas atas yang paling kecil. Oke ya, jadi untuk membuktikan dia batas atas terkecil, kamu harus membuktikan dua ini. Walaupun pada akhirnya nanti sifat kedua ini bisa digantikan dengan syarat-syarat lain, yaitu yang biasanya secara operasional yang kita pakai adalah untuk setiap epsilon positif, maka pada akhirnya B minus epsilon itu bukan batas atas. Oke ya. Batas bawah terbesar, ini maaf bukan terkecil, didefinisikan dengan cara yang serupa. Oke ya, kamu coba sendiri. Oke, kamu juga harusnya sudah tahu apa yang dimaksud bahwa B itu bukan batas atas terkecil. Apa artinya B itu bukan batas bawah terbesar? Nah, yang berikutnya tentang teorema kelengkapan. Kalau kamu masih ingat ketika saya bicara tentang aksioma di dalam bilangan real, ketika kita belajar di analisis real atau mata kuliah sebelumnya, maka bilangan real itu dibangun secara aksiomatis. Bilangan real itu adalah bilangan yang himpunan bilangan yang memenuhi apa? Memenuhi sifat aljabar lapangan. Yang kedua memenuhi sifat urutan, aksioma urutan. Yang ketiga itu adalah aksioma kelengkapan bahwa setiap setiap subhimpunan tak kosong yang terbatas di atas dia mempunyai supremumnya, batas atas terkecil. Nah, dalam hal ini nanti kita akan melihat di pertemuan-pertemuan berikutnya bahwa di sini kita akan mengkonstruksi bilangan real sehingga kelengkapan itu bukanlah sebuah aksioma, pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan, tapi adalah suatu teorema, artinya bisa dibuktikan berdasarkan konstruksinya. Oke ya, jadi sekarang kita sudah menganggap terlebih dahulu bahwa teorema kelengkapan itu sudah dianggap terbukti, maka terdapat lapangan terurut R yang mengandung bilangan rasional Q dan mempunyai sifat untuk setiap subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas mempunyai supremum. Nah, akibat dari teorema kelengkapan ini kita akan membahas beberapa, yaitu pertama adalah teorema akar bilangan real. Misalkan X adalah bilangan real positif, maka terdapat bilangan real Y sehingga Y kuadrat itu sama dengan X. Oke ya. Nah,
tentunya teorema akar bilangan real ini bisa saya perumum. Terdapat bilangan real Y sehingga Y pangkat N itu sama dengan X. Dalam hal N-nya itu adalah ganjil, maka X-nya itu tidak terpatok pada bilangan real positif. Yang kedua adalah sifat Archimedes. Ini misalkan A dan B adalah bilangan real positif, maka terdapat bilangan asli sehingga bilangan asli itu akan lebih besar dari B. Ini kira-kira mengatakan bahwa ketika saya mempunyai bilangan, maka saya selalu bisa mendapatkan bilangan asli yang lebih besar dari bilangan itu. Untuk lebih jelasnya, tentunya dalam hal ini, saya bisa ambil A-nya itu sebagai bilangan 1. Sehingga terdapat bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real yang diberikan. Bilangan real positif yang diberikan. Dalam hal B-nya saya bebaskan, B-nya lebih kecil sama dengan 0, maka N-nya bisa dipilih 1. Sehingga saya mempunyai varian lain dari sifat Archimedes, yaitu ketika saya mempunyai bilangan real, apapun bilangan real itu, maka selalu terdapat bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real itu. Dapat kamu cek bahwa ini itu mengatakan bahwa bilangan asli itu tidak terbatas di atas di real. Oke ya. Bilangan asli tidak, himpunan bilangan asli tidak terbatas di atas di real. Oke, yang berikutnya adalah yang kita sebut sebagai sifat kepadatan bilangan rasional. Misalkan saya punya bilangan real C dan D, tanpa mengurangi keumuman C-nya itu lebih kecil dari D, maka terdapat bilangan rasional Q, sehingga Q-nya itu terletak antara bilangan real C dan D. Oke ya, sifat kepadatan bilangan rasional ini juga bisa kita pakai untuk mengaproksimasi bilangan real secara teoritis. Misalkan saya punya bilangan real 1 dan akar 2. Saya mau mengaproksimasi bilangan akar 2. 1 jelas lebih kecil dari akar 2, maka terdapat bilangan real Q, sehingga Q ini bilangan rasional tadi terletak antara 1 dan akar 2. Lalu saya bisa melakukan kedua kali, yaitu menggunakan sifat kepadatan bilangan rasional lagi, dengan mengganti C-nya itu adalah Q. Karena Q-nya itu tentunya adalah bilangan real juga. Sehingga saya akan mendapatkan Q1, bilangan rasional di antara Q dan D. Saya lalu lakukan yang sama, bilangan C-nya itu menjadi Q1, sehingga saya mendapatkan Q2. Sehingga saya nanti pada akhirnya mendapatkan barisan Q, Q1, Q2, Q3, Qn yang mengaproksimasi bilangan akar 2. Oke ya, dapat juga dibuktikan bahwa bukan hanya bilangan rasional yang padat di real, tapi bilangan irasional juga padat di real. Setiap kali saya punya bilangan real, maka terdapat bilangan irasional yang terletak antara bilangan real C dan D yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nanti kita akan membicarakan tentang bukti dari ketiga teorema ini. Oke, terima kasih.